tentang apa itu pasar modal kepada teman-teman. Nah, tujuan dari sosialisasi ini untuk teman-teman dapat mengetahui bagaimana tingkat kepercayaan teman-teman untuk dapat investasi. Tujuan investasi untuk lebih membuat kita mendapatkan hasil yang lebih daripada hal yang kita buat begitu saja. Jadi pada hari ini kami akan mengenalkan kepada teman-teman tentang apa itu pasar modal. Jadi kami mulai dan sekarang kita masuk dalam perkenalkan. Yang pertama saya sendiri sebagai Gabriel Muja. Yang kedua silakan. Saya Monica Jaldin. Dan saya Christopher Alipua. Saya Excel Ruus. Jadi salam kenal semua teman-teman. Sekarang kami akan masuk dalam materi sosialisasi tentang perkenalan pasar modal. Pasar modal. Pasar modal memiliki manfaat bagi negara, investor dan masyarakat dan juga emiten. Dalam tanda kurung, pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maupun untuk para investor. Manfaat pasar modal untuk emiten itu ada 5 poin. Poin yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Dan yang ketiga, tidak ada konvenan, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana di perusahaan. Dan yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor dan masyarakat. Poin yang pertama itu mendapat keuntungan. Manfaat pasar modal bagi investor yang pertama adalah mendapat keuntungan. Sudah seharusnya tujuan dari berinvestasi adalah mendapat keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat adalah dividen dari investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Apabila saham yang kita investasikan nilainya terus meningkat di pasar modal dan akan mendapat menjadi keuntungan yang sangat besar. Yang poin kedua itu menambah alternatif investasi. Manfaat modal bagi masyarakat berikutnya adalah menambah alternatif berinvestasi. Jika dilakukan di bidang properti seperti tanah maupun rumah, pada umumnya membutuhkan modal yang besar. Kini masyarakat yang juga bisa berinvestasi di pasar modal tanpa modal yang besar. Contohnya, investasi reksadana, calon investor bisa berinvestasi hanya dengan modal di bawah Rp500.000. Begitu juga dengan investasi di sektor saham. Poin yang ketiga, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Poin yang keempat, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Dan yang kelima, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Manfaat pasar modal bagi negara itu ada 3 poin. Poin yang pertama, salah satu sumber pendapatan negara. Manfaat pasar modal bagi negara yang pertama adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara yang didapat dari pasar modal ialah berupa pajak. Setiap pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal bisa masuk kas negara dan dicatat sebagai pemasukan. Yang kedua, membantu menjalankan roda perekonomian. Manfaat pasar modal bagi pemerintahan yang berikutnya adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Apa maksudnya? Dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnisnya lebih luas lagi. Semakin tumbuh besar perusahaan-perusahaan di dalam berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Selain itu, apabila perusahaan semakin besar bisnisnya dan semakin banyak jumlah, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin meningkat, yang artinya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Poin yang ketiga itu menarik investor asing ke dalam negeri. Yang berikutnya, manfaat pasar modal bagi negara adalah bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Jika pasar modal dikelola dengan baik, maka investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apa keuntungannya? Dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih luas lagi. Seperti yang disinggung sebelumnya, perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh bisa berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Sekarang kita masuk dalam pelaku pasar modal. Nah, di dalam pelaku pasar modal ini ada emiten, investor, penjamin emisi, agen penjualan, serta pialang atau board broker. Nah, emiten sendiri di sini yaitu perusahaan yang melakukan emisi untuk baik dalam berupa saham atau obligasi.
Nah, obligasi di sini adalah surat utang jangka panjang. Jadi misalnya teman-teman melakukan sesuatu berinvestasi di pasar modal, nah bisa juga dalam bentuk saham dan bisa juga dalam obligasi. Nah, yang kedua tentang investor yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan yang melakukan emisi tersebut. Dan yang ketiga, adanya penjamin emisi atau biasa disebut dengan underwriter, yang dimana sebuah lembaga yang menjamin terjualnya sebuah saham atau obligasi sampai pada batas waktu tertentu yang dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh emiten tersebut. Nah, sekarang adalah agen penjualan, yaitu dimana pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public dan tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Jadi agen penjualan di sini dorang adalah sebuah perusahaan yang akan go public yang menjual emisi tersebut tanpa bersangkutan dengan emiten yang lain dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tentang pialang atau broker, di mana mereka menjadi perantara antara emiten dan si investor. Jadi emiten di sini adalah penjual dan si investor ini adalah sebagai pembeli dalam jual beli di pasar modal. Sekarang kita masuk dalam struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Yang pertama yang kita ketahui, teman-teman sudah kenal pasti yang namanya tentang OJK. OJK adalah sebuah otoritas jasa keuangan yang dimana sekarang yang sekarang menggantikan fungsi dari Badan Pengawasan Pasar Modal sebagai pengawasan seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Jadi kalau teman-teman mempelajari tentang pasar modal, teman-teman akan mengetahui tentang apa itu OJK. Jadi OJK adalah otoritas tertinggi dalam pasar modal. Yang kedua yaitu Bursa Efek, yang saat ini ada dua tempat. Yang pertama Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun pada saat tahun 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia. Kalau teman-teman ketahui, untuk Bursa Efek sendiri itu ada juga di Sulawesi Utara, lebih tepatnya cabang Manado ada di kawasan Megamas. Jadi kalau misalnya teman-teman ada waktu terus jalan-jalan, nah di kawasan itu ada tertulis itu IDX, kantornya berwarna merah. Itu tentang Bursa Efek yang ada di Manado. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan, yang dimana saat ini dilakukan oleh PT Clearing sebagai penjamin efek Indonesia. Jadi orang itu yang menjamin untuk semua yang bersangkutan dengan pasar modal. Dan yang terakhir adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KCI. Sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu obligasi sebagai produk investasi yang sangat menguntungkan. Nah, yang teman-teman ketahui tadi tentang obligasi yaitu surat utang jangka panjang atau investasi yang sangat menguntungkan untuk teman-teman semua. Jadi di sini obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan dalam pasar modal. Nah, jadi kalau teman-teman berinvestasi di pasar modal, teman-teman akan sering bertemu dengan yang namanya obligasi, karena pasar modal tersendiri adalah investasi jangka panjang, sedangkan untuk pasar uang adalah investasi jangka pendek. Nah, untuk pasar uang itu dia berjangka waktu di bawah 1 tahun, sedangkan untuk pasar modal itu dia paling cepat 3 tahun ke atas. Jadi sangat bagus untuk teman-teman berinvestasi jangka panjang di dalam pasar modal. Kemudian obligasi merupakan sebagai surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, yang biasanya datang dari pemerintah atau sebuah perusahaan, namun bisa juga diterbitkan oleh perseorang. Jadi teman-teman bisa saja menerbitkan obligasi atau surat utang tersebut ini lewat perorangan juga bisa, lewat pemerintah juga bisa, lewat korporasi atau perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, obligasi sebagai produk investasi yang sangat terbaik juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek, karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Nah, obligasi di sini juga bisa masuk ke dalam dua ranah.
bisa masuk ke pasar modal dan bisa masuk ke pasar uang, karena dia di sini memiliki jatuh tempo yang sudah ditentukan. Kemudian pemegang investasi obligasi biasanya akan diberikan tanda kepemilikan berupa kupon ataupun bunga. Biasanya teman-teman akan menerima kupon yang akan diberikan secara berkala, sehingga kupon ini merupakan bukti atau tanda atas keuntungan yang teman-teman memiliki saat berinvestasi di obligasi tersebut. Nah, dari keuntungan ini, untuk mendapatkan pendapatan tetap, menjadikan obligasi jadi salah satu produk investasi terbaik yang dapat teman-teman miliki. Nah, itu saja yang materi dapat kami paparkan di bersosialisasi untuk teman-teman hari ini. Jadi kesimpulan di sini adalah jika teman-teman ingin berinvestasi dalam jangka panjang, maka sangat kami sarankan untuk berinvestasi dalam pasar modal, karena sudah jelas dan hasilnya tuh sangat menguntungkan untuk teman-teman. Kayak misalnya untuk dana pensiun, nah teman-teman sekarang mungkin masih kuliah, namun kalau misalnya teman-teman mungkin ingin berinvestasi dalam jangka panjang, misalnya untuk uang pernikahan atau untuk uang lain sebagainya, nah teman-teman bisa berinvestasi dalam pasar modal tersebut karena dia sistemnya jangka panjang. Namun jika teman-teman ingin misalnya tahun depan semua ambil atau 3 bulan ke depan semua ambil DP hasil, nah teman-teman boleh berinvestasi di pasar uang tersebut. Mungkin itu saja sosialisasi kami hari ini. Sekian dan terima kasih.